Yang perlu digarisbawahi adalah di Pilkada DKI 2017 lalu dan Pilpres 2019, Sandiaga Uno lah yang paling banyak keluar duit untuk mendanai kampanye. Jadi, kalau dia keluar dari Gerindra, sudah bisa dipastikan logistik untuk kampanye di Pilpres 2024 bakal terganggu. Selalu menarik akhir-akhir ini kalau kita membahas soal Prabowo Subianto. Ya, meskipun sudah 3 kali berturut-turut ikut Pilpres dan selalu gagal, Prabowo sudah bisa dipastikan akan mencari peruntungan lagi pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini diungkapkannya di Rapimnas Gerindra pada bulan Agustus 2022 yang lalu. Dan rencana Prabowo mau nyapres lagi tentu disambut positif oleh kader Gerindra, terutama yang jadi anggota DPR saat ini. Kenapa? Karena peluang mereka untuk terpilih lagi jadi wakil rakyat terbuka lebar, karena Partai Gerindra bakal dapat kotel efek. Di samping itu, kalau melihat rekam jejaknya dan rekam jejak Gerindra, wajar banget Prabowo mau nyapres lagi. Karena Gerindra itu didirikan memang untuk menjadi kendaraan politik dirinya mendapatkan tiket RI 1 kok. Jadi, sampai Prabowo menyerah, Gerindra tidak akan pernah mengusung capres lain. Apalagi pernah ada contoh yang gagal dan beberapa kali kalah di politik, tapi berhasil terpilih jadi presiden, yakni Abraham Lincoln. Dan ada juga yang jadi Perdana Menteri di usia 80-an, yakni Mahathir Mohamad. Ini juga yang turut menjadi inspirasi bagi Prabowo untuk bertarung lagi. Kalau Lincoln dan Mahathir Mohamad bisa, aku pun juga bisa. Kira-kira begitu yang ada di benak Ketua Umum Partai Gerindra itu. Kemudian, kalau diperhatikan lagi, Prabowo juga unggul dibandingkan capres lainnya. Mulai dari pengalaman, ia pernah jadi capres dan cawapres di beberapa pilpres. Sedangkan Ganjar dan Anies tidak pernah sekalipun merasakan bertarung di pilpres. Bukankah pengalaman itu merupakan guru yang terbaik? Artinya, kalau Anies gurunya adalah Surya Paloh dan JK, serta Ganjar gurunya adalah Jokowi dan Megawati, maka Prabowo gurunya lebih hebat lagi dari itu semua, yakni pengalaman pahit kalah di Pilpres 3 kali berturut-turut. Selain itu, Prabowo juga punya partai dan logistik yang lumayan banyak. Ia merupakan pemilik serta penentu kebijakan di Gerindra, sedangkan kader lainnya yang hanya sebagai pengikut. Sementara Anies bukan kader partai dan Ganjar hanya kader PDIP biasa. Dengan demikian, logikanya, Prabowo yang paling berpeluang memenangkan pertempuran di tahun 2024 mendatang. Tapi, ya terkadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Dan hidup ini tidak selalu sesuai dengan logika. Justru kalau diperhatikan secara seksama, cobaan yang dihadapi oleh Prabowo menuju 2024 semakin berat. Sebagai contoh, elektabilitasnya malah turun. Dan yang mengatakan itu tidak hanya satu lembaga survei saja, tapi banyak. Mulai dari Carta Politika, SMRC, Litbang Kompas, dan lain-lain. Padahal, elektabilitas itu sangat penting dalam Pilpres. Karena kalau bakal capres atau cawapres elektabilitasnya rendah, biasanya partai lain nggak akan mau mengusung. Sedangkan perolehan suara Gerindra nggak sampai memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%. Lihat saja Novel Bamukmin yang mengaku akan didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia jika dirinya yang jadi cawapres Anies. Tapi karena elektabilitasnya rendah, yakni hanya 0%, tetap saja Surya Paloh ogah mengusungnya. Jangankan rakyat Indonesia,
Mungkin keluarganya saja nggak mau mendukung Novel maju sebagai cawapres. Kenapa? Karena mereka tahu kapasitasnya seperti apa. Inikah yang disebut berkhayal terlalu tinggi? Contoh lain ujian berat yang dihadapi oleh Prabowo adalah ia sudah ditinggalkan oleh kelompok 212 yang mendukungnya di Pilpres 2019 lalu. Padahal kelompok ini sangat loyal loh dengan capres yang diusung. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menjelek-jelekan serta memfitnah Jokowi di Pilpres 2019 lalu demi junjungannya terpilih jadi presiden. Nah, sekarang mereka pindah haluan mendukung Anies. Seandainya kalian semua tinggalkan saya tidak akan gentar dan saya tidak akan berhenti berjuang untuk bangsa dan negara. Celakanya, di saat Prabowo sudah ditinggalkan oleh pendukungnya, ia belum berhasil mendapatkan pendukung baru. Pengennya sih para pendukung Jokowi yang mendukung dia. Tapi para loyalis Jokowi itu malah cenderung ke Ganjar daripada ke ex-Danjen Kopassus itu. Terakhir, ini juga yang sebenarnya menjadi pukulan telak bagi Prabowo. Mantan wakilnya di Pilpres 2019 lalu, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, malah mau pindah ke Partai P3. Memang sih, ia belum secara resmi bergabung ke partai itu, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan banget. Seperti Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, beberapa waktu yang lalu mengatakan, Sandi bukan lagi menteri dari Gerindra. Artinya, ex-Wagub DKI itu sudah tidak dianggap sebagai kader Gerindra. Dan kemarin, hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, Sandiaga Uno ikut hadir di acara Silaturahmi Akbar P3 DIY yang digelar di Stadion Kridosono, Yogyakarta. Dengan memakai sarung hijau, berbaju koko putih, dan peci hitam, Sandiaga Uno begitu dielulukan di tempat itu. Sampai ada yang meneriakkan Sandi Presiden segala loh. Itu artinya, jika dia tidak ada sinyal hendak pindah ke P3, tidak akan sampai diteriakan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa Sandi yang mau resign dari Gerindra ini merupakan pukulan telak bagi Prabowo dan kader Gerindra lainnya? Pertama, karena ia punya modal. Yang perlu digarisbawahi adalah di Pilkada DKI 2017 lalu dan Pilpres 2019, Sandiaga Uno lah yang paling banyak keluar duit untuk mendanai kampanye. Jadi, kalau dia keluar dari Gerindra, sudah bisa dipastikan logistik untuk kampanye di Pilpres 2024 bakal terganggu. Di samping itu, dia juga digandrungi oleh emak-emak loh. Harap maklum, dia kan masih cukup muda dan memiliki paras yang tampan pula. Tentu, dengan Sandi tidak lagi di Gerindra, sebagian suara emak-emak juga akan pindah ke partai lain. Terakhir, Sandiaga Uno punya jaringan luas. Bukankah Sandi ini merupakan mantan ketua HIPMI? Tentu, dia punya banyak link ke pengusaha. Dan para pengusaha ini bisa dimanfaatkan sebagai donatur untuk mendanai kampanye Pilpres. Dengan Sandi pindah partai, maka jaringannya tersebut tentu tidak bisa diakses lagi oleh Gerindra. Benar-benar cadas menanjak serta terjal jalan yang dihadapi oleh Prabowo menuju 2024. Semoga beliau selalu diberi kekuatan dan kesehatan, baik fisik maupun mental. Sehingga kalau beneran bertarung lagi di Pilpres 2024 mendatang, nggak bikin KPU sibuk melakukan klarifikasi yang nggak penting.